Melihat pelantikan Trump di 20 Januari nanti. Bahkan sekarang kita lihat marketnya sudah tremor, bahkan rupiah sudah di 16.200 begitu. Apakah ada antisipasi yang mungkin disiapkan sebagai manajer investasi menuju ke 20 Januari nanti? Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang volatility is there ya. Ini kan eranya Donald Trump 2.0, di mana mungkin dia bakal fokus ke 3 action items yang bakal akan dijalankan setelah dia di inauguration dalam waktu 1 minggu ini. Jadi salah satunya mungkin immigration, kedua juga mungkin dari sisi tax, ketiga mungkin ini yang sangat menarik dan sangat penting untuk dicermati karena terkait kebijakan tarif dan juga ini kan kebijakan trade policy Donald Trump ya. Nah ini kan kalau kita lihat secara keseluruhan cukup trade turmoil. Jadi antisipasi kita sih pasti ini akan ciptakan dinamika baru ya di pasar modal, bukan hanya di Indonesia tapi di global. To the extreme pasti market bakal volatile. Bond sell-off udah kelihatan secara keseluruhan karena ini juga terkait juga US debt ceiling, di mana mungkin ini juga push US Treasury juga at the highest level. Indonesia juga secara nggak langsung juga kena juga di 10-year Indonesia government bond kita udah hit 7.3 dalam waktu cukup dekat ini ya. Nah, ini mungkin satu, rupiah kita bakal under pressure. Kedua juga dari sisi bond masih bakal continue to sell off. Dan equity secara langsung juga pasti bakal impacted karena foreign outflow juga pasti bakal balik ke developed country. Jadi dari sisi kita sih di manajer investasi, satu kita cautious. Aset class juga kita udah plan to masuk ke playbook juga, mungkin lebih ke defensif. Dan juga dari sisi portfolio kalau kita lihat juga dari sisi investor, mereka sekarang lebih prefer di money market fund atau di reksadana pasar uang buat menghadapi fluktuasi ini. Tapi eventually saya rasa sih bakal balancing juga ya. Pasti bakal dari sisi market bakal adapt, fluktuasi bakal terjadi, tapi mereka juga pasti bakal lihat gitu. At one point kan kalau misalnya PSLV juga terlalu koreksi agak dalam, pasti mereka juga lihat ini bakal better value for the long term. Kan kita juga dari sisi investor bukan spekulatif. Baik, apakah pressure-nya akan semakin besar jelang ke 20 Januari nanti? Saya rasa artinya ya, tinggal pasar ekuitas ataupun rupiah ini mungkin ini akan kan kita tinggal lebih tertekan. one week ya, tinggal 7 hari, tanggal 20 di US, tanggal 21 di kita. Selama ini saya rasa bakal fluktuasi, bakal mungkin bakal sell off di equity juga dan mungkin di obligasi. Jadi mungkin di obligasi pun juga 10 years, mungkin saya juga nggak heran kalau misalnya bisa tembus di level 7,5. Karena ya memang sekarang ya potensial outflow, kita juga 3 aset kelas kita juga under pressure dari sisi currency dan exchange rate, kedua juga dari sisi fixed income dan equity, dan ini udah translate juga kalau kita lihat di beberapa hari terakhir. Baik, lalu pertanyaannya bagaimana setelah 20 Januari? Apakah juga pasar ini mungkin akan jatuh lebih dalam lagi, apalagi Trump mungkin di awal kepemimpinannya ini sudah akan memperlihatkan seperti apa arah kebijakan-kebijakannya? Ini mungkin remain to be seen ya, kalau kita flashback mungkin di 2016, at the time kan juga US election, Trump 1.0 ya, masih Trump pertama kali memenangkan. Market at the time tidak mengira gitu, dia bakal eventually won the election in 2016. Jadi pada saat dia diumumkan menang, market shock, ya kan, sempat koreksi dalam, tapi eventually mereka juga aware, wah ini kayaknya bakal sesuatu yang berubah. Trump itu kan sebenarnya lebih ke US protection, ya kan, US first, America first. Jadi at the time mungkin policy-nya dia juga helpful for the US. Di US secara keseluruhan juga grow, ya kan. Jadi untuk US mungkin saya rasa kalau kita ngomongin US dulu ya sebelum Indonesia, mungkin pasti bakal volatile setelah election karena kan mereka sudah ada blueprint lah, mungkin arahnya bakal ekstrim, tapi kan dalam in term of dari execution item belum semuanya dilaksanakan dan belum semua jelas, ya kan. It takes time buat bisa create economic policy ke arah mana, trade policy-nya seberapa serius yang bakal dia jalankan, dan dari sisi tarif juga price perang dagang juga akan seberapa ekstrim dia akan jalankan. Ini kan remain to be seen. Tapi untuk for the near future sih saya rasa volatility is gonna be there. Bahkan juga market juga menurut saya tidak menutup kemungkinan juga untuk bakal sell off karena sekarang juga S&P 500 kan juga masih bisa dikategorikan termasuk in term of valuation wise pricey. So
kalau memang ini bakal terjadi koreksi, mungkin timingnya ya dekat-dekat ini juga sih. Baik, kita lihat pasar ini sangat menyoroti ke kebijakan Trump terkait dengan tarif begitu. Padahal kalau kita berkaca ketika kampanye ini kan sebenarnya Trump juga menjanjikan akan memproduksi lebih banyak lagi minyak yang berpotensi untuk bisa menurunkan harga BBM dan juga listrik di Amerika Serikat yang akhirnya akan berdampak pada inflasi yang mungkin bisa menurun begitu. Anda lihat apakah sebenarnya masih ada peluang di saat ini terjadi? Kalau kita lihat arah dari US juga, mereka juga ada their own problem ya, dari sisi debt ceiling ya kan, dan juga inflation juga is a problem. Ini yang salah satunya juga menyebabkan major bond sell-off globally in the past couple of days, juga salah satunya itu juga. Jadi kalau kita lihat juga arah interest rate, Fed juga sekarang kan cenderung hawkish, yang dilihat inflation seperti ini, yang tadinya mungkin di tahun lalu dia sempat menurunkan tingkat suku bunga, tapi tone-nya di 2025 ini mungkin nggak bakal seagresif di tahun 2024. Dan bahkan mungkin banyak yang memperkirakan stay higher for longer period, ya kan. Mungkin to the extreme, bahkan ada kemungkinan ya, untuk menaikkan tingkat suku bunga itu di extreme level ya. Jadi ini yang menyebabkan kondisi di mana kita lihat US Treasury juga yieldnya juga naik, dan secara nggak langsung juga fund flow juga balik ke US. Di Indonesia emerging market juga kena semuanya gitu. Baik, dan apakah ini artinya rupiah akan semakin tertekan bahkan menyentuh 16.800? Mungkin under pressure yes, tapi ini balik lagi kan tergantung dari kebijakan BI. Tapi kalau kami menilai sih BI juga pasti kan terus menjaga ya, kan fokus satu kan untuk menjaga kestabilitas ekonomi dan nilai tukar. Pasti bakal self balancing act, dan ini kan BI juga lagi ada rapat untuk menentukan arah suku bunga. Tapi kalau kami melihat sih untuk sekarang mungkin bakal stay the same ya.